Oke, chapter 1039 kemarin merupakan chapter yang benar-benar luar biasa. Banyak sekali kejadian menarik yang terjadi di sepanjang chapter itu. Kita bisa melihat bagaimana seorang Yonko Big Mom dihajar habis-habisan oleh dua supernova, Kid and Law, yang mana mereka benar-benar mengerahkan semua yang mereka miliki demi bisa menumbangkan seorang Big Mom. Nah, dua serangan terakhir dan mungkin juga itulah kartu as terakhir dari mereka, atau yang lebih kita kenal untuk saat ini update-annya, dua mantan anggota Supernova. Nah, selain itu, kita pun juga bisa melihat bagaimana Momonosuke yang sedikit demi sedikit akhirnya sudah bisa menangani Pulau Onigashima nih. Serta ada yang sosok misterius yang memanggil dan mencoba berkomunikasi dengannya di tengah-tengah usahanya menarik Pulau Onigashima agar tidak jatuh di atas ibu kota bunga itu. Nah, apakah ada hal yang menarik nih di chapter 1040 kita kali ini nanti? Gimana keadaan dari Yonko Big Mom selanjutnya? Apakah akhirnya dia benar-benar tumbang kali ini? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai One Piece 1040, kekalahan Big Mom menandai dimulainya era baru. Oke, chapter 1040 kali ini akan diberikan judul yaitu kata-kata yang tidak berpengaruh pada generasi baru. Jika kalian masih ingat nih, ada perkataan dari Law di panel terakhir chapter yang kemarin itu mengatakan era kalian semua akan usai sampai di sini. Nah, judul chapter terbaru One Piece kali ini merujuk dari kata-kata yang diucapkan oleh Chorao. Nah, di chapter lalu, Big Mom juga sempat mengatakan jika dia menduduki posisi sebagai Yonko ini sudah selama beberapa dekade, dan selama itu pula dia juga sudah banyak sekali menjatuhkan bajak laut muda yang mencoba menduduki atau menggesernya dari posisi itu. Dan sudah tentu nih, itu adalah hal yang sia-sia, pastinya tidak ada satupun yang berhasil untuk menjatuhkan tahta para Yonko kala itu. Namun, kata-kata itu seakan tidak berlaku untuk para mantan supernova atau generasi baru yang sekarang ini. Karena pada akhirnya, mereka itu berhasil membuat seorang Yonko sampai berada di titik terendah mereka. Nah, chapter 1040 ini nanti, di chapter ini tentu kita akan mendapatkan sebuah sampul chapter yang baru, dimana sampul chapter kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya. Setelah di chapter sebelumnya kita melihat Neji dan juga Yonji yang juga dipenjara di salah satu buku milik Mondior. Di sampul chapter kali ini kembali menceritakan mereka. Diperlihatkan Neji dan juga Yonji itu flashback saat mereka diajar oleh Big Mom. Dari sini dapat kita ketahui jika mereka masih menjadi sorotan, dan untuk Germa yang lanti lainnya akan datang untuk membantu dan menyelamatkan mereka itu. Oke, hal yang mengejutkan memang terjadi di chapter kali ini, namun itu bukanlah kemenangan untuk Kid dan juga Law, melainkan Big Mom yang ternyata masih dapat bertahan dan selamat setelah menerima serangan yang begitu kuat dari Kid dan juga Chorao. Nah, julukan balon besi untuk Big Mom ini sepertinya memang bukan hanya lapisan jempol selaka guys. Sudah terbukti jelas nih, fisik dari Big Mom itu memanglah sangatlah keras seperti besi. Seperti yang sudah kita tahu nih, serangan terakhir Kid dan Law di chapter yang lalu itu sudah menjadi serangan pamungkas dari kedua mantan supernova ini. Namun lagi-lagi nih, Big Mom masih bisa bertahan dan selamat, bahkan setelah serangan yang begitu kuat dari Kid dan juga Law. Kemudian Big Mom itu berusaha untuk mengambil umur dari orang-orang yang berada di sekitarnya untuk kembali meningkatkan kekuatannya kembali. Namun, sebelum Big Mom berhasil melakukannya, Law terlebih dahulu menggagalkan rencana Big Mom itu. Jika saja nih Big Mom itu sampai berhasil mengambil umur dari orang-orang di sekitarnya, tentu Big Mom di sini akan benar-benar pulih dari luka-lukanya, atau bahkan nih, hal terburuknya adalah Big Mom akan kembali menjadi bertambah kuat lagi. Nah, jika itu terjadi, maka dapat dipastikan kali ini nyawa Kid dan juga Law itu benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Di sini, Kid itu masih saja terus menembaki Big Mom dengan lasernya itu sampai lantai di sekitarnya pun runtuh. Namun Kid terus memaksa menembak Big Mom sampai akhirnya membuat Big Mom itu menyerah dan terjatuh. Nah, Big Mom jatuh melalui gudang senjata hingga akhirnya Big Mom terjatuh dari Pulau Onigashima yang sekarang ini tengah melayang di langit dengan membawa serta Kazenbo dan semua bom dari gudang senjata bersamanya. Saat Big Mom itu terjatuh ke dasar Onigashima, dia teringat tentang Roger, sang raja bajak laut. Di sini Big Mom berkata seperti ini, "Kenapa kau tidak mengatakan saja sebelum kau mati, Roger? Apa sebenarnya One Piece itu dan di mana keberadaannya sekarang?" Nah, dari sedikit kata-kata Big Mom nih, kita dapat melihat bagaimana hormat dan juga respectnya seorang Big Mom kepada sang raja bajak laut Goldie Roger itu.
Mungkin saja nih Big Mom di sini tuh merasa kesal dengan dirinya sendiri yang di masa lalunya tidak bisa dekat dengan Roger, layaknya kedekatan Roger dengan Shirohige. Ya tentu kita sudah tahu lah bagaimana kedekatan antara Roger dan juga Shirohige. Nah, pernah ada momen di mana mereka berdua ini berbicara dengan sangat intens di bawah pohon sakura, dan seperti yang kita tahu pula nih, disitulah Roger tengah membicarakan mengenai Will of D kepada Shirohige. Namun sangat disayangkan nih, Shirohige sama sekali tidak tertarik dengan One Piece ataupun hal-hal yang sejenisnya. Karena kita tahu Shirohige itu nomor satu kan keluarga, guys. Oh ya, jika kalian amati lagi nih, ada sedikit kejanggalan dari kata-kata yang diucapkan Big Mom tadi. Dia mengatakan seperti ini, di mana One Piece itu berada. Nah loh, bukannya selama ini seperti yang kita tahu One Piece itu berada di pulau terakhir yang dikenal sebagai Locktail? Lantas kenapa Big Mom masih bertanya-tanya keberadaan dari One Piece itu sendiri? Jika saja kata-kata ini diucapkan oleh seseorang karakter sampingan, mungkin kata-kata itu tidak akan berarti apapun. Namun, kata-kata itu diucapkan oleh Big Mom loh, seorang Yonko. Nah, ini bisa dibilang rajanya lautan namun bisa mengatakan hal seperti itu. Maka berarti selama ini kabar mengenai One Piece yang berada di Pulau Locktail itu hanyalah hoax dong. Maybe yes and maybe no. Who knows? Lagi-lagi nih, One Piece itu menimbulkan sebuah misteri besar lagi tuh. Oke, kita kembali ke chapter 1040. Diperlihatkan Big Mom terjatuh ke dalam lubang besar di Wano Kuni bekas dari serangan Law sebelumnya itu, sambil mengoceh kepada Kid dan Law jika dia tidak akan mati semudah itu. Namun akhirnya kita dapat melihat sebuah ledakan besar di dalam lubang di mana Big Mom itu terjatuh. Karena seperti yang sudah admin sampaikan tadi nih, Big Mom itu terjatuh membawa Kazenbo dan juga semua bom di ruang bawah senjata tanah itu bersamanya. Nah, di sini sudah dapat dipastikan bahwa Yonko Big Mom itu akhirnya benar-benar sudah dikalahkan. Dan tentunya ini adalah kemenangan telak untuk Kid dan juga Law, di mana kemenangan yang juga menandai runtuhnya era Yonko dan akan bangkitnya para generasi baru. Skenario kekalahan Big Mom ini akan sama seperti dengan skenario kekalahan karakter atau villain lain di Onigashima, seperti King dan juga Queen yang mana mereka dikalahkan di satu chapter, namun kekalahan mereka baru akan diumumkan di chapter yang berikutnya. Mungkin saja nih skenario seperti ini pula lah yang nantinya akan diterapkan kepada Yonko Kaido pasca kekalahan dari Luffy. Oke, di sisi lain nih kita bisa melihat Momonosuke memberitahu kepada Yamato jika Zunisa sudah dekat. Tentu ini membuat Yamato sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah itu sosok yang juga akan muncul di jurnal Loden. Nah, di chapter ini memang belum secara resmi diumumkan siapa sebenarnya sosok di chapter kemarin itu memanggil Momonosuke. Namun, dengan adanya fakta ini, maka sudah hampir dapat dipastikan jika sosok itu memanglah Zunisa yang saat ini sudah dekat dan menuju ke arah Momonosuke berada. Nah, yang menarik adalah jurnal Oden itu ternyata juga sudah mencatat mengenai makhluk yang satu ini. Momonosuke mengatakan hal seperti ini. Yap, dia adalah teman dari Joy Boy yang melakukan kejahatan di 800 tahun yang lalu. Nah, satu lagi misteri besar One Piece terbongkar di chapter kali ini. Ya sebenarnya ini bukanlah hal yang aneh lagi sih, memang jika Zunisa ternyata memiliki hubungan dengan sosok Joy Boy. Cuma tetap saja ini menjadi sebuah informasi yang cukup mengejutkan dengan adanya konfirmasi secara resmi oleh sang author melalui manganya itu. Dan di chapter 1040 pun akhirnya ditutup dengan kekalahan yang cukup ironis dari Yonko Big Mom sendiri. Terlebih lagi di chapter-chapter ini kita diperlihatkan dengan jelas di mana Big Mom yang ternyata masih bisa bangkit lagi setelah menerima serangan pamungkas dari Kid dan juga Torawi itu. Nah, kira-kira gimana nih Big Mom itu? Oh ya, sedikit informasi nih, di minggu depan chapter One Piece itu libur atau tidak akan rilis. Jadi ya tunggu aja next time, oke? So guys, itu tadi breakdown kita mengenai One Piece 1040, kekalahan Big Mom menandai dimulainya era baru. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.